Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18-25. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Setelah membahas nenek moyang Yesus, mulai dari Abraham, mulai Matius 1 ayat 18, penulis membahas riwayat kelahiran Yesus. Penulis mulai dengan mengatakan kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Penulis menggunakan kata Yunani Genesis yang secara harfiah berarti asal atau kelahiran atau keturunan atau garis keturunan atau silsilah. Jadi dengan menggunakan kata Genesis, penulis menghubungkan bagian ini dengan bagian sebelumnya. Kisah kelahiran Yesus diawali dengan pertunangan Maria dan Yusuf. Kata Yunani emnesteo secara harfiah berarti bertunangan. Maknanya menunjuk kepada orang yang membuat janji untuk berada dalam pernikahan. Menurut Matius, mereka bertunangan sebelum mereka datang bersama-sama atau berkumpul bersama-sama. Bahasa Yunaninya sunerchomai. Maksudnya adalah sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri. Bertunangan di kalangan Yahudi memang merupakan sebuah upacara formal dan tindakan simbolis dari ikatan relasi laki-laki dan perempuan. Pertunangan biasa berlangsung dalam kurun waktu yang tidak tentu sebelum keduanya menikah. Ada yang berlangsung selama setahun. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Matius meminjam gagasan Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf ini dari Lukas 1 ayat 27. Setelah bertunangan, mereka masih tinggal di rumah masing-masing sampai tiba waktunya mereka akan berkumpul bersama sebagai suami istri. Pernyataan ini untuk menegaskan bahwa sebelum terjadi hubungan seksual di antara Maria dan Yusuf. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi bahwa Maria mengandung karena hubungan seksual antara Maria dan Yusuf. Pernyataan bahwa mereka belum datang bersama-sama atau belum berkumpul bersama-sama, prin sineltein autus, diikuti oleh pernyataan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, ek pneumatos hagiu. Pernyataan ini menegaskan bahwa belum terjadi hubungan seksual di antara mereka karena mereka masih hidup terpisah setelah pertunangan. Terjemahan harfiah dari bagian akhir ayat 1 ini adalah ditemukan dalam kandungannya seorang anak keluar dari atau berasal dari Roh Kudus. Matius tidak menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan ditemukan, bahasa Yunaninya heurete. Tidak ada pemberitahuan oleh malaikat kepada Maria seperti di Lukas, sehingga dari pertemuan itu Maria mengetahui bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Juga tidak ada kisah perjumpaan Maria dengan Elizabeth seperti di Lukas, sehingga kehamilannya diketahui oleh Elizabeth. Matius hanya mengatakan bahwa kehamilannya itu diketahui berasal dari Roh Kudus, dan beberapa penafsir mengatakan bahwa pernyataan ini untuk menegaskan bahwa pada satu sisi Yesus adalah benar-benar manusia karena benih itu bertumbuh dalam rahim seorang perempuan seperti anak manusia pada umumnya. Tetapi dia juga memiliki unsur ilahi seperti Roh Kudus yang memberikan benih itu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa meskipun pengajaran Yahudi Palestina kurang menekankan tema penciptaan kembali melalui karya roh ilahi dibandingkan dengan pengajaran Yahudi Helenisme, pemikiran para rabi masih mempertahankan gagasan bahwa aktivitas roh adalah kuasa yang menciptakan kembali dan memberi kehidupan pada zaman mesianis. Matius menyatakan bahwa kuasa dan aktivitas kreativitas Roh Kudus mengawali ciptaan baru melalui konsepsi tentang penebusan mesianis. Di ayat 19,
Matius menyebut Yusuf sebagai suami dari Maria. Bahasa Yunaninya aner. Dalam tradisi Yahudi, pertunangan itu sifatnya mengikat relasi laki-laki dan perempuan seperti dalam status pernikahan. Namun pernikahan yang sesungguhnya baru terjadi ketika laki-laki membawa perempuan ke rumahnya, mengadakan acara pernikahan, dan mereka tinggal bersama. Dalam ikatan pertunangan ini, laki-laki sudah disebut sebagai suami dan perempuan disebut sebagai istri. Untuk membatalkan ikatan ini secara resmi, maka harus diberikan surat pernyataan dan pembayaran denda. Karena ikatan pertunangan yang bersifat formal inilah, maka jika laki-laki meninggal sebelum terjadi pernikahan, maka perempuan akan diperlakukan sebagai seorang janda. Pelanggaran kesetiaan dianggap sebagai perzinaan dan dapat dihukum mati. Lihat Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Matius menggunakan kata dikaios untuk menyebut Yusuf sebagai yang benar. Dikaios menunjuk kepada benar di hadapan Tuhan atau disetujui oleh Tuhan. Ini menunjuk kepada orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah atau setidaknya sesuai dengan hukum yang ada. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Yusuf disebut sebagai seorang yang benar dihubungkan dengan tindakannya tidak mau menyingkap keberadaan istrinya di depan umum. Deigmatizo memang secara harfiah berarti mengekspos atau membuat pertunjukan atau menjadikan sebagai contoh. Jadi maksudnya di sini, Yusuf tidak ingin memperlihatkan kepada publik bahwa istrinya hamil, padahal mereka belum hidup bersama. Ini sama dengan mempermalukan Maria di depan umum. Mungkin Yusuf khawatir apa yang terjadi pada Maria ini bisa dijadikan sebagai contoh oleh publik atau masyarakat umumnya. Tetapi ada juga penafsir lain yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah menjadikan pengambilan keputusan oleh Yusuf sebagai contoh untuk publik. Karena itu dia berencana untuk menceraikan secara diam-diam. Bulomai menunjuk kepada seseorang yang merencanakan sesuatu dengan tekad penuh. Jadi bulomai tidak hanya sekadar berarti berkeinginan atau berencana atau berkehendak. Sementara apuluo bisa berarti membebaskan atau melepaskan atau menceraikan. Maknanya menunjuk kepada pembatalan ikatan yang ada. Jadi Yusuf sudah memiliki tekad yang bulat untuk membatalkan ikatan pertunangan antara dia dengan Maria. Namun dia ingin melakukannya secara diam-diam atau secara pribadi. Bahasa Yunaninya latra. Sekalipun menyebut Yusuf sebagai orang benar, namun Matius lebih mengedepankan Yusuf yang penuh pertimbangan dan mempertimbangkan pandangan publik terhadap istrinya yang hamil dan juga dirinya ketika kehamilan terjadi padahal mereka belum tinggal bersama. Matius tidak mengedepankan Yusuf sebagai orang benar yang lebih mengutamakan hukum atau aturan yang ada, tetapi Yusuf yang penuh belas kasih dan menimbang perasaan istrinya. Dalam kasus seperti ini, hukum yang berlaku adalah dirajam batu. Lihat Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Tindakan Yusuf mengekspresikan tindakan Allah yang lebih mengutamakan kasih dalam menyelamatkan manusia berdosa melalui Yesus Kristus ketimbang mengedepankan hukum yang membinasakan orang berdosa. Matius selanjutnya menjelaskan di ayat 20 bahwa sebelum Yusuf melakukan maksud hatinya atau ketika dia sedang mempertimbangkan niatnya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa malaikat ini mungkin malaikat Gabriel yang biasanya menyampaikan pesan Tuhan. Matius mengatakan bahwa malaikat menjumpai Yusuf ketika dia sedang merenungkan apa yang menjadi rencananya. Entumeomai secara harfiah berarti merenungkan atau mempertimbangkan. Entumeomai memiliki hubungan dengan bulomai. Karena meskipun entumeomai berarti merenungkan atau mempertimbangkan, namun di sini orang yang mempertimbangkan sesuatu dengan penuh semangat atau penuh gairah. Jadi Yusuf sedang mempertimbangkan dengan penuh gairah rencananya karena dia sudah bertekad penuh untuk melakukan apa yang sudah direncanakannya.
Jadi tidak menggambarkan Yusuf yang sedang berada dalam kebingungan. Karena Yusuf sedang mempertimbangkan dengan penuh gairah apa yang sudah menjadi tekadnya, malaikat harus datang di dalam mimpinya untuk menghentikan rencana Yusuf. Paino secara harfiah berarti menyebabkan muncul atau membawa ke cahaya. Makna lainnya adalah bersinar atau muncul atau terlihat. Sementara itu onar memang berarti mimpi atau sesuatu yang dialami seseorang saat tidur. Menurut data yang ada, kata ini digunakan 6 kali dalam Perjanjian Baru dan semuanya di dalam Injil Matius. Jadi dapat dikatakan ini adalah khas Matius. Jadi malaikat menampakkan diri kepada Yusuf ketika dia sedang tidur dan malaikat menampakkan diri seperti cahaya. Penampakan bagaikan cahaya ini mengingatkan kita pada pernyataan Lukas tentang malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada para gembala dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Lihat Lukas 2 ayat 9. Malaikat menyebut Yusuf sebagai anak Daud. Di sini Matius menempatkan Yusuf sejajar dengan Yesus. Di Matius 1 ayat 1, Matius menyebut Yesus Kristus anak Daud. Di ayat 20, Matius mengatakan bahwa malaikat menyebut Yusuf anak Daud. Yusuf diminta untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Mungkin maksudnya di sini, tidak takut untuk tetap menikahi Maria. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika mereka bertunangan, perempuan dalam hal ini Maria juga sudah disebut sebagai istri. Gune adalah kata Yunani yang bisa diartikan istri atau perempuan. Gune digunakan untuk menyebut perempuan, baik yang masih perawan, sudah bertunangan, sudah menikah, atau janda. Status Maria sebagai istri memang baru sah sepenuhnya ketika mereka menikah. Mungkin ini adalah dorongan dari malaikat agar Yusuf segera membawa Maria ke dalam rumahnya dan menikah dengannya. Kata Yunani yang diterjemahkan TBLAI dengan takut adalah phobeo. Phobeo menunjuk kepada rasa takut yang bisa membuat orang melarikan diri atau menghindar dari yang ditakutinya. Jadi Matius menggunakan phobeo untuk menggambarkan perasaan takut dalam diri Yusuf yang membuat dia ingin melarikan diri atau menghindar dari situasi yang dialami Maria. Dia ingin menghindar dari situasi yang ada dengan cara menceraikan Maria secara diam-diam. Karena itu malaikat meminta Yusuf untuk tidak melarikan diri atau menghindar, tetapi mengambil Maria sebagai istri. Rasa takut tidak boleh membuat kita lari dari masalah atau melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata paralambano mengandung makna mengambil untuk digabungkan dengan diri sendiri dalam sesuatu hubungan yang akrab atau intim. Makna lainnya adalah menerima sesuatu yang dikirim. Kadang juga diartikan sebagai menerima berkat. Jadi menurut saya, pernyataan Matius ini dapat diartikan bahwa malaikat meminta Yusuf untuk menerima Maria sebagai berkat dari Tuhan dan menjadikannya sebagai istri karena yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya lebih menekankan ajakan kepada Yusuf untuk menerima Maria dan bayi yang dikandungnya sebagai berkat dari Tuhan. Makna lainnya adalah menghasilkan keturunan. Jadi Matius memakai kata genau untuk menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria adalah keturunan yang dihasilkan oleh Roh Kudus, atau dengan kata lain, Maria memperanakan anak itu dari Roh Kudus. Ada penafsir yang mengatakan bahwa pernyataan diperanakan dari Roh Kudus ini tidak bertujuan menjelaskan bagaimana caranya Maria hamil atau bagaimana Yesus bisa ada di kandungan Maria. Pernyataan diperanakan dari Roh Kudus hanya bertujuan menegaskan bahwa kehamilan Maria bukan karena persinaan atau sebagai hal yang memalukan atau sebagai kondisi yang harus ditakuti. Yusuf diajak untuk tidak melihat masalah hanya dari perspektifnya saja, melainkan juga dari perspektif atau maksud Tuhan. Melihat sesuatu hanya dari perspektif manusia, dalam hal ini Yusuf, bisa memunculkan reaksi negatif. Tetapi melihat sesuatu dari perspektif Tuhan akan memberikan reaksi positif.
Ini juga pelajaran dari Matius untuk orang percaya bahwa kita tidak bisa selalu melihat permasalahan hanya dari perspektif kita saja dan merasa bahwa perspektif kita yang benar. Kita membutuhkan perspektif lain, terutama perspektif atau kehendak Tuhan, sebelum membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebelum malaikat Tuhan berbicara kepadanya, Yusuf melakukan evaluasi yang salah dan akan berdampak pada tindakan yang salah. Meskipun Yusuf dikatakan orang benar. Ada penafsir yang mengatakan bahwa yang ingin ditekankan Matius adalah pentingnya nilai yang tepat sebagai alat ukur dalam membuat sebuah keputusan dan tindakan yang benar. Tidak cukup bahwa seseorang itu benar, maka dia bisa juga mengambil keputusan yang benar. Seseorang yang benar tetap membutuhkan pertolongan Tuhan untuk dapat membuat keputusan dan bertindak dengan benar. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa Matius juga ingin menunjukkan bahwa meskipun tindakan atau karya Allah penting dan yang utama, namun dia merasa perlu melibatkan manusia supaya karyanya lebih bisa dipahami juga oleh manusia. Karena alasan itulah, maka Yusuf juga dilibatkan dan diajak untuk menerima karya Allah ini. Malaikat selanjutnya menjelaskan kepada Yusuf bahwa anak yang akan dilahirkan Maria adalah seorang anak laki-laki. Sebagai suami dari Maria, Yusuf diminta untuk memberi nama, bahasa Yunaninya Kaleo, memberikan nama Yesus kepada anak laki-laki yang dilahirkan Maria. Atau Yusuf harus memanggil anak laki-laki tersebut dengan nama Yesus. Nama Yesus dihubungkan dengan peran anak tersebut, yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nama Yesus adalah bahasa Yunani dari Yosua yang adalah bahasa Ibrani. Ini juga sebutan untuk Mesias. Yosua sendiri berarti Yahweh yang menyelamatkan atau Yahweh adalah keselamatan. Karena arti nama inilah, maka Yesus juga dikatakan akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Bahasa Yunaninya hamartia. Nama ini menghadirkan kepada kita gagasan Matius tentang kasih karunia Allah. Ada penafsir yang mengatakan pernyataan Matius ini menunjukkan bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa, bukan dari hukuman karena dosa-dosa mereka. Kata Yunani sozo secara harfiah berarti menyelamatkan atau menyembuhkan atau melestarikan. Makna lainnya adalah membawa keluar dari bahaya dan menjadi aman. Sozo adalah akar dari kata soter yang berarti juru selamat dan soteria yang berarti keselamatan, serta soterion yang berarti keadaan diselamatkan dari kehancuran dan dibawa ke dalam keselamatan ilahi. Dari sozo, kita juga mengenal istilah SOS yang berarti Save Our Soul, selamatkan jiwa kami. Selanjutnya di ayat 22, dijelaskan bahwa yang harus dilakukan Yusuf, sebagaimana dikatakan malaikat Tuhan, adalah untuk menggenapi firman Tuhan melalui perantaraan nabi. Nabi yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Yesaya. Lihat Yesaya 7 ayat 14. Sang nabi mungkin sudah mengucapkan nubuat ini 700 tahun sebelum penggenapannya. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kutipan pernyataan nabi ini untuk menunjukkan bahwa kelahiran Yesus berkesinambungan dengan pengharapan orang Yahudi dan juga kehendak Allah dalam sejarah. Ginomai memang secara harfiah berarti terjadi atau menjadi ada. Ginomai menunjuk kepada sebuah perubahan kondisi, keadaan, atau tempat. Ginomai di sini berhubungan dengan kelahiran Yesus. Sementara pleroo secara harfiah berarti membuat penuh atau untuk menyelesaikan. Makna lainnya adalah menyempurnakan atau membuat lengkap dalam segala hal. Dengan demikian, ginomai dan pleroo memiliki makna yang saling berhubungan. Yesus harus lahir melalui Maria sebagai keturunan yang dihasilkan oleh Roh Kudus supaya firman Tuhan melalui nabi terpenuhi atau disempurnakan. Jika di ayat 18 dikatakan heurete en gastri ekhusa, di ayat 23 dikatakan en gastri hexei. Ekhusa dan hexei sama-sama dibentuk dari kata dasar echo yang berarti memiliki atau memegang. Hexei di ayat 23 merupakan bentuk future indikatif aktif karena ini merupakan sebuah nubuat.
Sedangkan ekhusa di ayat 18, bentuknya adalah auris indikatif pasif atau menjadi bentuk lampau karena sudah terjadi. Maria sudah mengandung. Meskipun mengandung seorang bayi, namun dengan mengutip perkataan Nabi, malaikat juga ingin menghubungkan keadaan Maria yang perawan, bahasa Yunaninya Parthenos, dengan sang perawan di Yesaya 7 ayat 14. Meskipun TBLAI menyebut perempuan muda, namun Yesaya sebenarnya menggunakan kata Ibrani alma yang juga bisa diartikan perawan. Pernyataan ini bertujuan menegaskan dan meyakinkan Yusuf bahwa Maria tidak melakukan persinaan karena dia tetap seorang perawan atau gadis yang belum melakukan hubungan seksual. Sementara itu, karena Maria belum melahirkan, maka baik nubuat di ayat 23 maupun perkataan malaikat Tuhan di ayat 21 juga sama-sama menggunakan teks setai yang adalah bentuk future indicative middle. Jadi baik perempuan muda yang dikatakan Nabi di Yesaya 7 ayat 14 maupun Maria yang disebut di Matius 1 ayat 23 sama-sama akan melahirkan. Teks setai dari tikto secara harfiah berarti memperanakan atau melahirkan atau menghasilkan. Anak yang akan dilahirkan oleh perempuan muda itu, menurut nubuat Nabi, akan diberi nama Immanuel, bahasa Yunaninya Emmanuel. Namun ini berbeda dengan nama yang disebut malaikat dan yang harus diberikan Yusuf kepada anak yang dilahirkan Maria. Immanuel diterjemahkan atau ditafsirkan, bahasa Yunaninya Metermeneuo, Allah dengan atau di antara kita. Bahasa Yunaninya Methemon Hotheos. Meth dari meta bisa berarti dengan atau di antara atau setelah atau di belakang. Kalau dikatakan bahwa Allah di tengah-tengah kita, maka makna yang mau ditekankan adalah Allah ada bersama dengan kita atau menyertai kita. Ini mengingatkan saya pada semboyan Ing Madia Bangun Karso dari Ki Hajar Dewantoro. Tetapi makna Allah ada di belakang kita juga mengingatkan saya pada semboyan Tuturi Handayani juga dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi baik Allah hadir di tengah maupun ada di belakang kita, Dia memberikan kita semangat dan dorongan untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, karena Dia bukan hanya ada, tetapi juga melindungi dan menyelamatkan hidup kita. Matius menggunakan nubuat Nabi Yesaya ini untuk menunjukkan bahwa kelahiran Yesus pertama-tama adalah tanda penyertaan Allah atas umatnya. Namun Dia tidak hanya menyertai umatnya, melainkan juga menyelamatkan mereka dari dosa. Karena itu, anak itu juga diberi nama Yesus atau Yosua. Di ayat 24, dikatakan bahwa Yusuf dibangunkan dari tidurnya. Ini berbeda dari terjemahan TBLAI yang mengatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya. Egertheis sebagai bentuk auris partisipal pasif dari egeiro memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang membangunkan atau membuat Yusuf bangun. Mungkin Yusuf dibangunkan karena mimpi tersebut atau dibangunkan setelah malaikat Tuhan pergi meninggalkannya. Egeiro bisa berarti bangun atau bangkit atau berdiri. Egeiro dihubungkan dengan bangkit atau bangun atau berdiri dari kondisi tidur, tetapi bisa juga dari kematian. Tidur sendiri berasal dari kata Yunani hypnos, yang juga bisa berarti tidur atau mati suri secara spiritual. Setelah bangun, Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Poeo memang bisa berarti melakukan atau bertindak. Di dalamnya juga terkandung makna komitmen. Jadi Yusuf bukan hanya sekadar melakukan apa yang diperintahkan atau diinstruksikan malaikat Tuhan kepadanya, bahasa Yunaninya prostaso, tetapi melakukannya sebagai sebuah komitmen. Yusuf yang tadinya takut dan ingin menceraikan Maria secara diam-diam, sekarang dengan penuh komitmen menerima dia sebagai istrinya. TBLAI menerjemahkan menerima ini dari kata Yunani paralambano, dengan makna yang sama seperti yang sudah dijelaskan di ayat 20. Jadi Yusuf menerima Maria untuk ada dalam hubungan yang intim dengannya dan juga menerimanya dan sang bayi itu sebagai berkat dari Tuhan. Matius dengan demikian memperlihatkan kembali keberadaan Yusuf sebagai orang benar yang tunduk pada perintah atau kehendak Allah.
Matius di ayat 25 selanjutnya mengatakan bahwa meskipun Yusuf akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya, namun dia tidak bersetubuh dengannya sampai dengan kelahiran Yesus. TBLAI menerjemahkan bersetubuh dari kata Yunani ginosko. Secara harfiah, ginosko berarti mengetahui atau mengenali atau memahami. Ginosko juga bisa berarti merasakan, tetapi ginosko juga bisa menunjuk kepada keintiman seksual dengan lawan jenis. Makna ini berasal dari tulisan-tulisan Yunani dari zaman Alexandria dan sesudahnya, yang mana ginosko digunakan untuk menggambarkan hubungan duniawi laki-laki dan perempuan. Di Perjanjian Baru, ginosko banyak dihubungkan dengan pengetahuan tentang Allah dan Kristus. Dengan demikian, makna ginosko di Matius 1 ayat 25 ini memang berarti melakukan hubungan seksual atau bersetubuh. Penggunaan kata ginosko dalam bentuk imperfect indikatif aktif dan tikto dalam bentuk aorist indikatif aktif dalam kalimat uk eginosken auten heos hu eteken huion menunjukkan bahwa Matius mengatakan hal ini setelah Yesus telah lahir dan Yusuf juga telah bersetubuh dengan Maria. Beberapa penafsir mengatakan gagasan ini diperkuat oleh pernyataan di Lukas 2 ayat 7 bahwa Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah anaknya yang sulung. Jadi Yusuf dan Maria memang akhirnya bersetubuh dan memiliki anak yang lain. Namun menurut saya hal ini tidak terlalu penting bagi Matius. Matius hanya ingin menunjukkan bahwa sebagai suami istri mereka akhirnya bersetubuh. Penafsir lain mengatakan bahwa pernyataan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sebelum dia melahirkan Yesus adalah cara Matius menunjukkan penggenapan nubuat Yesaya bahwa yang melahirkan itu seorang perawan atau perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki atau suaminya. Dan untuk menegaskan bahwa Yusuf juga melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Pada bagian akhir dari Matius 1 ini, Matius mengatakan bahwa Yusuf memberi nama Yesus pada anak laki-laki yang dilahirkan Maria. Matius menutup pasal 1 dengan menegaskan ketaatan Yusuf pada Allah. Jadi meskipun Yusuf dikatakan orang benar, namun dia mau membuka diri untuk diarahkan oleh Tuhan supaya dia bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Karena orang benar bisa saja suatu saat melakukan kesalahan ketika dia tidak melakukan kehendak Allah. Yusuf adalah contoh bagi orang percaya bahwa sekalipun orang percaya itu telah dibenarkan atau diselamatkan oleh Tuhan, orang percaya harus selalu membuka diri untuk dituntun dan diarahkan oleh Tuhan, agar hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena kita orang benar atau dibenarkan oleh Tuhan, kita tidak lagi membutuhkan tuntunan atau arahan dari Tuhan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini agar semakin tersebar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.